Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Badri. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28921503111. Di sini saya ingin menyelesaikan ulangan akhir semester mata kuliah PPKN, yaitu dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Andes Hajah Suartiningsih, MPD. Baik, mari kita mulai materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu ada politik dan strategi negara. Pengertian politik, secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni politea. Politea berasal dari akar kata polis dan teia. Polis mengandung arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, sedangkan teia mengandung arti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politik dan polisi memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politik memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan polisi memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Pengertian strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia, yang artinya adalah seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan atau the art of general. Di era modern sekarang ini, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi, ilmu teknik, olahraga, dan ilmu lainnya. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Pengertian nasional. Nasional berasal dari bahasa Inggris, yakni nasional, yang akar katanya adalah national, yang dalam bahasa Indonesia berarti bangsa. Dengan demikian, yang dimaksud dengan nation adalah sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan skala nasional yang merujuk pada bangsa dan negara. Politik dan strategi nasional. Politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijakan negara tentang pembinaan atau perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dengan demikian, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional, dalam arti mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Faktor yang mempengaruhi penyusunan politik dan strategi nasional itu ada 4. Yang pertama ada perkembangan global, yang kedua ada perkembangan nasional, yang ketiga ada perkembangan regional, dan terakhir ada perkembangan lokal. Lanjut ada materi HAM di Indonesia. Pengertian HAM, hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Macam-macam hak asasi manusia. Berdasarkan buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh PNH Simanjuntak SH, macam-macam hak asasi manusia yang antara lain, yang pertama adanya hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi ekonomi, yang ketiga hak persamaan hukum, yang keempat hak asasi politik, yang kelima hak asasi sosial dan budaya, dan yang keenam ada hak asasi mendapatkan keadilan. Contoh pelanggaran HAM. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan.
Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Yang kedua ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Itu merupakan contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Lanjut, materi berikutnya yaitu demokrasi dan negara hukum. Pengertiannya, demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi ini saling berkaitan, yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesejahteraan manusia. Pada sisi yang lain, negara hukum memberikan patokan bahwa yang pemerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Prinsip negara hukum dan demokrasi. Negara hukum, yang pertama, adanya asas legalitas, yaitu pembatasan kebebasan warga negara atau oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenangnya, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yaitu undang-undang formal. Yang kedua ada perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga ada keterikatan pemerintah pada hukum. Yang keempat, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegak hukum. Yang kelima ada pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum. Yang kedua ada negara demokrasi. Yang pertama, perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan yang diisi melalui pemilihan umum. Yang kedua, pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan. Yang ketiga, pemencaraan kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda. Yang keempat ada pengawasan dan kontrol atau penyelenggaraan pemerintah harus dapat dikontrol. Yang kelima, kejujuran dan terbuka untuk umum. Yang keenam, rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Lanjut, materi berikutnya ada hak dan kewajiban warga negara. Definisi hak dan kewajiban. Hak warga negara adalah kewenangan warga negara untuk berbuat sesuatu, sementara kewajiban warga negara adalah sikap atau tindakan yang wajib dilakukan oleh warga negara. Kewajiban warga negara. Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 2020 karya Rosmawati dan Hasanal Mulkan. Secara konstitusi, kewajiban warga negara adalah yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, wajib membela negara. Yang ketiga, wajib dalam upaya pertahanan negara. Yang keempat, dalam situs Mahkamah Konstitusi RI turut dijabarkan kewajiban lain dari warga negara, yaitu wajib menghormati hak asasi manusia serta wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Lanjut ada hak warga negara. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 2022 karangan Hisarma Soaragi dan kawan-kawan. Secara konstitusi, hak warga negara adalah yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua ada hak untuk berserikat. Ketiga, ada hak untuk hidup. Yang keempat, hak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan.
Yang kelima ada hak untuk mengembangkan diri. Yang keenam ada hak kepada anak untuk bertumbuh dan berkembang. Yang ketujuh ada hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedelapan, hak pengakuan atas jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum. Yang kesembilan, hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak. Yang kesepuluh ada hak atas status kewarganegaraan. Lanjut, materi berikutnya itu ada geopolitik Indonesia dalam wujud wawasan Nusantara. Definisinya, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengacu pada ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat mencapai tujuan nasional. Dalam mencapai tujuan nasional ini, wawasan Nusantara dapat menjadi perwujudan Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Wawasan Nusantara sendiri dibentuk dan dijiwai oleh geopolitik Indonesia. Secara garis besar, geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari politik dari aspek geografi, bukan hanya dari aspek kewilayahannya. Negara Indonesia yang merupakan kepulauan dipersatukan juga oleh aspek lain seperti ideologi, sosial budaya, dan latar sejarah. Materi berikutnya yaitu ada konsep demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi yang merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi demokrasi Pancasila yang pertama ada menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Kedua ada menjamin tetap tegaknya negara RI. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Yang kelima, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara. Yang terakhir ada menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Prinsip demokrasi Pancasila itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Yang ketiga, peradilan yang merdeka, berarti badan peradilan atau kehakiman merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, contoh presiden, BPK, DPR, DPA, atau lainnya. Yang keempat, adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Yang kelima, pelaksanaan pemilihan umum. Yang keenam, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Terbagi dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Materi selanjutnya ada rule of law atau supremasi hukum. Pengertian rule of law atau supremasi hukum merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para penjabat pemerintah. Ada 3 unsur penting dalam rule of law. Yang pertama ada supremasi hukum, yang kedua ada persamaan di mata hukum, yang ketiga ada proses hukum adil dan tidak memihak. Penerapan rule of law di Indonesia, menurut Jim Lee, ASIDQ, isi rumusan tersebut mengidentifikasi pemenuhan konsep rule of law di Indonesia, yaitu yang pertama, adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Yang kedua, dianutnya prinsip pemisah dan pembatasan kekuasaan. Yang ketiga, adanya jaminan hak asasi manusia. Yang keempat, adanya peradilan bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan warga negara di hadapan hukum dan menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.
Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang yang berkenan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.